KPK telah menangkap sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penangkapan ini setelah menggelar operasi tangkap tangan di 4 daerah sekaligus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Nisrina Kirana langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang, Nisrina. Bagaimana perkembangan pemeriksaan kasus suap proyek pembangunan jalur perkeretaapian dan apa saja peran para tersangka yang diungkap oleh KPK? Ya, Jason dan juga pemirsa, terkait dengan update-nya sejauh ini, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2018-2022, di mana penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan juga meminta keterangan dari 25 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di 4 daerah, yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan juga Jawa Barat pada tanggal 10 April lalu. Dan dalam 10 tersangka yang telah ditetapkan tersebut, diantaranya 6 tersangka ini merupakan aparatur negara yang perannya ini sebagai penerima suap. Sementara untuk 4 tersangka lainnya ini merupakan pihak swasta pemberi suap. Adapun para tersangka ini diantaranya adalah untuk para tersangka pemberi suap. Yang pertama ada Direktur PT IPA Dion Renato Sugiarto. Kemudian yang kedua ada Direktur PT DF yaitu Muhammad Hikmat. Yang ketiga adalah Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023 Yosep Ibrahim. Kemudian yang keempat adalah VP PT KA Manajemen Properti Pariono. Sementara untuk tersangka penerima suap, yang pertama ada Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi. Kemudian yang kedua adalah Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Putu Sumarjaya. Sementara untuk 4 tersangka lainnya ini adalah para pejabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan DJKA. Dan penetapan 10 tersangka tersebut ini sebelumnya juga dilakukan oleh KPK setelah KPK menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup. Salah satunya adalah barang bukti berupa uang senilai 2,8 miliar rupiah yang ditemukan oleh pihak KPK pada saat OTT itu dilakukan. Dan diduga dalam kasus ini telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Trans Sulawesi, di mana untuk rekayasa ini dilakukan sejak proses administrasi sampai dengan penentuan pemenang tender. Dan juga diduga kisaran suap yang diterima oleh para tersangka ini bernilai sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek, dan diperkirakan 6 tersangka penerima suap ini menerima uang mencapai 14,5 miliar rupiah, di mana masing-masing para tersangka ini diduga juga meminta uang senilai 1 hingga 1,2 miliar rupiah yang diperuntukkan atau digunakan sebagai uang THR jelang Lebaran. Dan saat ini untuk kepentingan penyidikan, para tersangka yang sudah ditetapkan ini sudah ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 12 April kemarin sampai dengan 1 Mei mendatang. Dan tadi kalau berdasarkan pantauan kami, sejumlah tersangka, diantaranya ada 3 tersangka dari 10 tersangka yang telah ditetapkan juga sudah selesai melalui atau menjalani pemeriksaan pada hari ini, dan tadi juga sudah keluar dari gedung KPK untuk kembali ditahan di ruang atau rumah tahanan KPK, Jason.